Sejarah pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Latar belakang dari sejarah pendidikan Indonesia. Secara astronomi, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh sebab itu, di Indonesia diincar oleh banyak bangsa barat untuk menguasai hasil rempah dan memperbudak mereka, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada zaman dahulu, kita sudah mengenal dunia pendidikan. Namun, pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk. Tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak, padahal pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter individu. Pada mulanya pendidikan Islam di Indonesia, saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 memiliki salah satu ciri-ciri dari mulanya pendidikan berlandaskan Islam di Indonesia. Pengaruh agama Islam terjalin melalui hubungan para pedagang asal Gujarat dengan pedagang asal Sumatera dan Jawa. Ajaran agama Islam sudah masuk ke Indonesia sebelum berdirinya Kerajaan Samudra Pasai atau Aceh. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam terbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di mushola, dan pendidikan di madrasah. Pendidikan di mushola atau langgar dilaksanakan sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai dan materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana. Materi pembelajaran bersifat khusus. Penghormatan tertinggi kepada guru, tidak ada gaji untuk guru karena memotivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dari ilmu pendidikan seperti astronomi atau ilmu falak dan pengobatan. Pertama, yaitu sistem dualisme. Sistem dualisme merupakan dua kondisi yang satu sama lain saling bertentangan. Sistem ini nampak menyediakan sekolah yang berbeda golongan maupun rasial. Contohnya pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan kalangan Bumiputra. Yang kedua adalah sistem konkordansi. Pendidikan di daerah penjajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan Belanda. Pelaksanaan prinsip ini ditujukan agar pendidikan di Hindia Belanda mempunyai kesamaan kurikulum dengan pendidikan di negeri Belanda. Yang ketiga adalah sentralisasi pengelolaan. Kebijakan pendidikan di zaman kolonial diurus oleh Departemen Pengajaran. Departemen tersebut yang mengatur segala sesuatu mengenai pendidikan dengan perwakilannya Gerakan Nasional. Kurikulum pendidikan kolonial pada waktu itu diutamakan penguasaan bahasa Belanda dan hal-hal mengenai negeri Belanda. Swasta yang militan demi perjuangan nasional kemerdekaan. Yang keenam, tidak ada perencanaan pendidikan yang sistematis, yaitu penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak ada kerjasama atau hubungan dengan satu sama lain, atau bisa dikatakan pendidikan itu berdiri sendiri. Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial mempunyai tujuan, yaitu hanya untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang terampil dan murah. Yang kedelapan, prinsip gradualisme. Prinsip gradualisme, perkembangan yang berangsur-angsur, lambat dan bertahap. Jadi pendidikan pada saat itu sangat lambat atau bisa dikatakan pasif.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pendidikan Indonesia pada zaman kolonial Belanda.